Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita mengawali kehidupan kita. Hari ini tanggal 25 Dzulqa'dah, itu yang terkenal dengan Asyurul Hajj namanya, bulan-bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, sekitar 68 hari atau 69 hari Asyurul Hajj. Selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat satu cara, ya, yaitu Islam. Nabi kita secara indirect, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi mukjizat terbesar dari beliau adalah Al-Quran yang dilanjutkan dengan sunnahnya. Sunnahnya itu meliputi dawuhnya, pekerjaannya, atau takrirnya, itu namanya sunnah Nabi. Kalau hadis itu berkisar pada sabdanya saja. Jamaah sekalian, dan yang kedua setelah Rasulullah adalah para sahabat. Dan sahabat ini manusia yang terbaik. Karena apa? Pertama, bertemu dengan Rasul langsung. Tapi waktu itu meskipun bertemu tiap hari siang malam bersama Rasul, yang memusuhi Nabi pun tidak sedikit. Ingat, terkenal dengan kaum Quraisy awal-awal risalah datang itu, kan keluarganya sendiri yang musuh beliau. Karena itu kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah yang sejalan dengan aku ini. Jadi manusia yang terbaik menurut sabda beliau adalah orang yang sezaman dengan beliau. Coba ketika tahun kedua hijrah ini datang perintah puasa sekaligus zakat fitrah, haji, itu pun bersamaan dengan perang Badar ini. Coba orang dulu di awal-awal risalah datang, siang itu kaliren karena puasa Ramadan dan perang. Perang Badar itu kan bulan Ramadan. Kalau malam tahajud, coba kita bandingkan kita di masa Ramadan kemarin. Kalau siang, kalau malam kita bandingkan kan jauh, ya. Jadi di masa Rasul itu Ramadan itu perang kalau siang. Kalau kita ya paling-paling pakai dalil naumus shaim ibadah itu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya turu aja gembuk nih. Jamaah sekalian, itulah yang pertama. Setelah itu dilanjutkan para tabi'in yang pertama. Setelah itu tabi'in terus tabuan saya ini. Maaf ini jaga ngantuk. Yang terpenting kita harus tahu urutannya dan apa yang harus kita pegang. Apalagi maaf, semuanya ini insya Allah warga Muhammadiyah, sehingga tidak ada masalah, insya Allah. Untuk masalah akidah ini harus betul-betul dipahami. Kalau akidah itu pas bandrol. Kalau ibadah ya kadang-kadang tidak sama. Walaupun bagaimanapun ya tentu kadang-kadang tidak sama. Karena masalah pekerjaan lahir. Contoh kita jadi makmum. Contoh saja jadi makmum. Ada yang berpendapat kalau nanti imam membaca suratul Fatihah, kita mendengarkan.
Kalau nanti setelah waladhdallin, amin, maka kita baru baca Fatihah. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang sama sekali tidak. Masih Fatihah yang ngurungono, masih surah yang ngurungono. Ini gelombang yang kedua. Maksud saya pendapat yang kedua. Ada lagi yang ketiga, pendapat seperti ini. Kalau imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Setelah waladhdallin amin, imamnya suruh nunggu dulu mau baca Fatihah, lerensi. Ini pendapat yang ketiga. Maaf ini kalau jamaah ke Masjid An-Nur Jogoroto, juga milik Muhammadiyah cabang Jogoroto, Jombang, Mojowarno, Jogoroto. Itu juga ada yang model seperti itu imamnya itu. Jadi lerensi ngenteni Fatihah. Yang keempat ini, jika mendengarkan, jika keras maksud saya, jika imannya keras, terutama Fatihah keras, wajib mendengarkan. Jika tidak mendengar, wajib membaca sendiri. Jadi 4 macam ini. Pendapat makmum itu. Ya sudah. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Hanya saja kita harus paham, kalau masalah akidah dan ibadah, mutlak kita usahakan dari Rasul. Kalau memang yang lain itu hanya untuk penguat, bukan satu-satunya. Tapi juga bisa dijadikan pedoman selama itu sahabat. Contoh, maaf, di dalam masalah kitab Bulughul Maram dan Nailul Maram, itu Ibnu Umar, putrane Umar, berpendapat bahwa setiap takbir zaid, takbir hari raya itu, irfa yadai, angkat tangan, menurut Ibnu Umar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata beliau, wa kadika fil janais, demikian juga kalau kita sholat jenazah, angkat tangan 4 kali itu. Itulah diantara yang pendapat begitu. Wa kadzalika fil atram, dalam kitab itu bunyi begitu. Demikian juga di dalam kitab atram. Atram itu ya Bulughul Maram atau Nailul Maram. Seperti panjenengan waktu haji. Kalau kita ngenyang nawar ya, ngenyang barang di situ, orang penjualnya itu minta widen itu 200 real. Kalau kita tawarannya khamsin 50, kita dimarahi toh. Padahal mestinya nek go Indonesia ya regane sakmono iku gitu loh. Tapi berhubung dianggap wong haji mesti sugih-sugih. Dinyang khamsin, dilokno bakhil kan begitu. Bakhil mugi. Padahal wong haji itu mesti sugih kan. Karena sesuatu aja. Dan panggilan doa haji. Ganti duit sok haji itu bisa. Tapi ya tetap berjalan dalam manis tamoa kalau mampu. Nanti kalau boleh halal begitu. Ada yang begitu. Kalau tidak boleh haram. Haram itu gak oleh. Atau kita barusan dari Jamarot, dari Balang Jumrah, naik mobil itu harus tawar menawar. Nek ndak sampean tawar ya entek duit dulu ae. Karena sana Asyra real itu 10 real. Antara Mina dan Mekah itu Asyra real. Kita tawar khamsa terus dilono bakil ya. Nah, caranya bagaimana? Ambil separuhnya, naik sedikit. Umpamanya kita tidak bisa bahasa Arab ngene. Nek bisa samhal ya. Halal, ya, oleh waktu ayo numpak. Nah, yang kedua, kalau sopirnya ngomongin haram, bukan kok nggak boleh, itu Masjidil Haram, jadi harus tahu. Bodoh haram itu maksudnya berbeda. Itulah informasi yang perlu kita pahami bersama, karena itu menyangkut dunia kita, dunia Islam. Seperti ucapan Amr bin As, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada.
Maaf, ini bukan hadis Nabi itu ya. Itu ucapan Amr bin As. Dia adalah sahabat. Sehingga dalam ilmu hadis disebut hadis mauquf, bukan hadis marfu. Ucapan sahabat ya, itu namanya hadis mauquf. Bisa kita jadikan selama bukan ibadah yang khusus. Kalau ibadah makhluk kita harus lewat Rasul langsung, tidak bisa kita lewat selainnya itu. Tapi hanya untuk penguat itu bisa. Seperti tadi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seperti kamu tidak mati selamanya, kayak urip terus. Wa amal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhirat kamu ka'annaka tamutu goda, seperti kamu besok hari sudah wafat, sudah tiada. Apa bisa dipakai? Boleh saja itu untuk spirit dalam kehidupan. Tapi nek semacul nyambut gawe mancing koyo gak matek piye apa iki ngature. Kayak jenengan sepedaan gunti sampai Tulung Agung tak wasne lewat HP itu. Oh iki bolo-bolo kabeh Mojokertoan. Sok sampai Tulung Agung nyirik-nyirik temu kuwono ya. Ya, koyo gak mati-mati. Tapi kalau inna sholati wa nusuki Allahumma ba'id baini ya, karena katamu dugota kayak sesuk wis mati. Apa ndak boleh? Boleh. Karena itu sebenarnya sejalan dengan surat Qasas 77. Ya, wabtaghi bima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Ya, carilah apa saja yang Allah berikan kepada kamu untuk bekal kamu pulang ke kampung akhirat. Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa saja yang Allah berikan pada kamu guna bekal kamu pulang ke kampung akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Nah, ini pelajaran yang sangat tinggi nilainya bagi kita. Bahwa sebenarnya kita hidup ini di dunia itu kan seperti musafir. Ya, seperti musafir. Kun fid dunya kana gharib au abiri sabil. Jadi kamu seperti orang asing atau seperti musafir. Nah, karena musafir namanya di dunia musafir ya, kudu gak kerasa nih. Ya ginggang-ginggang toh. Dilungkas kan kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud begitu. Sehingga ajaran Islam jangan terlalu mepet ke dunia yang melupakan akhirat. Kita harus membaliknya hidup itu. Kepentingan akhirat baru dunianya. Nanti kalau akhirat sudah dikejar, dunianya katut. Akhirat kan 99%, dunia kan hanya 1%. Ya, 99% akhirat, dunia 1%. Orang kalau mengejar akhirat 99%, 1% katut. Kalau orang beli kurban 35 juta, tampare katut. Dan itu tampar. Dunia ini musuh katut juga iso ya. Sapinya tidak mungkin katut. Artinya uang beli tampar, beli dunia yang murah, sapi ini gak katut. Coba sampein kurban, walaupun gak ngomong tampar ya mesti katut itu. Karena dunia itu sangat murah. Itulah informasi agama yang harus kita tajam dalam berkiprah. Nah, sekarang saya sampaikan ada ulama abad kedua yang namanya Ibrahim Al-Adham. Untuk bandingan kita, ya, suatu saat ulama besar ini, itu maaf yang biasanya kayak lagu-lagu itu juga Ibrahim Al-Adham. Tombok hati itu pernah dengar ya? Tombok hati 5 warnanya itu ucapan Ibrahim Al-Adham itu. Dalam bahasa Arabnya Dawaul Qalbil Khamsah. Terus Melayu nang Indonesia ke lagu-lagu tombok hati itu. Dawaul Qalbil Khamsah itu. Jadi pertama tilawatil Quran bidatul dulma, membaca Quran dengan artinya kalau mampu. Yang tidak mampu ya kumpul-kumpul gini. Yang kedua walil badnil khola, perutnya jangan
kenyang-kenyang, sing sering lapar, maksudnya puasa lah sebisa-bisa. Dan begitu sampai 5. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang saya sampaikan yang kedua. Ibrahim al-Adham terkenal dengan Abu Ishaq karena punya putra yang bernama namanya Ishaq gitu. Sehingga terkenal Abu Ishaq. Suatu saat ada tamu. Orang-orang pintar itu kalau di Timur Tengah namanya Syekh. Anak ini selalu berdoa. Siang malam saya berdoa dan berdoa kepada Allah. Tapi menurut perabaan saya, doa saya itu tidak berlaku di sisi Allah. Gak payu. Tidak pernah diijabahi oleh Allah. Ya, karena seorang alim besar ya, abad kedua, dia menyatakan jiwamu keras. Jiwamu keras karena timbul 10 perkara. Lah, 10 perkara yang kita bakar. Tapi ingat ya, bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah mahdhah, tapi urus spirit dalam kehidupan beragama. Ucapan ulama walaupun pintar seperti Imam Syafi'i umpamanya, ya tidak kita mutlakkan kecuali hal-hal yang spirit saja. Seperti, saya ulang lagi biar agak panjang sedikit, maksudnya agak luas pandangan kita tentang perbedaan itu. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, khitan itu sunnah. Khitan ya sunnah, karena bersyarat khamsun minal fitrah. Tetapi kalau Imam Syafi'i bukan berdasar hadis itu, tapi justru berdasar Al-Quran surat An-Nahl 1, 2, 3. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian aku wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, haruslah kamu mengikuti milah Ibrahim yang murni, wa makana minal musyrikin. Dari sudut itulah imam madhab yang 4, khitan itu yang Imam Syafi'i menyatakan wajib, harus khitan. Kalau yang 3 sunnah biasa saja. Itulah perbedaan. Sekarang kembali pada masalah tadi. Abu Ishaq atau Ibrahim al-Adham pernah ditanya oleh seorang ya jamaahnya, saya ini siang malam berdoa, mengapa doa saya tidak pernah berjawab menurut terabaan orang itu? Kata beliau, hatimu menjadi keras karena 10 macam. Kerasnya hati ini kita pelajari sekarang. Jiwamu keras sebab 10 macam, sehingga doamu tidak pernah berjawab dari Allah. Pertama, araftumullah ta'ala walam tu'addu haqqahu. Kamu mengerti, kamu kenal bahwa Allah adalah Tuhan kamu, tetapi tidak pernah kamu tunaikan hak-hak Tuhanmu itu. Kamu kenal Allah, menyatakan bahwa Allah itu Tuhanku, Allah Rabb kami, begitu. Tetapi hak Tuhan, hak Allah tidak kamu bayarkan dengan baik-baik. Ini yang pertama. Yang ngandel nih, siapa Tuhanmu? Allah. Kamu sholat? Belum. Kamu puasa? Tidak. Itu namanya percaya kepada Allah, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Itu yang menjadikan yang pertama, hatimu menjadi keras, sehingga doamu tidak sampai payu di sisi Allah. Yang kedua, araftumul Quran walam ta'malu bi. Tiap hari kamu baca Quran, tapi perintahnya tidak pernah kamu laksanakan sama sekali. Padahal Islam itu kan sangat ringan dan murah. Apalagi perintah kan, kata Nabi, idza amartukum bisain fa'malu minhu mastata'tum.
Jika aku perintah sesuatu, kerjakan menurut kemampuan. Jadi tidak ada, Islam itu adinu yusrun. Contoh kurban aja. Kurban itu kan wajib bagi Nabi. Fasolli li rabbika wanhar. Aku telah berikan nikmat yang banyak pada kamu, sholatlah karena Tuhanmu dan berkorban. Bagi Nabi adalah an-nakhru wajibun aliyah. Jadi korban itu wajib bagi aku, bagi Nabi, tapi untuk kamu tidak wajib. Cuma sing medidi kan konco-konco itu kayaknya dinisbatkan bayar dam. Jadi nek sapi situ kudu wong pitu itu sing perlu dipelajari mana begitu. Karena itu ngaji aja ngantuk. Jadi tidak harus 7 orang. Hukumnya itu sunnah. Kalau dam memang wajib 7 orang. Seekor kambing 1 orang. Untuk bayar dam haji itu. Karena haji tamattu atau kiron. Yang kedua sapi 7 orang. Unta 7 orang. Tapi kalau kurban tidak harus. Sampai seorang boleh sapi 5 oleh enggak? Ya kebulihin malah girang tonggo-tonggo itu. Wong situ boleh sapi 3 oleh. Tapi lo dam tidak perlu, itu melebihi hukum. Itulah perbedaan antara kurban dan dam, harus dibedakan. Kita kayak hukum, kayak kudu wong pitu, kok pitu. Padahal tidak begitu kan. Nah, itu maaf ini jangan nyisih-nyisih kalau ngaji, pandangannya harus agak berbeda. Nah, kan itulah yang harus ditinggalkan itu. Muhammadiyah harus ditekankan. Tidak harus 7 orang. Biasanya ditekan ini 7 orang. Gitu itu 7 orang. Padahal dia ngaku Muhammadiyah. Ini kan harus tidak begitu. Umpamanya dia saya satu-satu ya oleh hai cek warung kabeh. Atau maaf ini pas sapinya mahal. Sing pitu gak iso nambahi wis pas-pasan duwe. Wis cukup iku. Lah gak sido lah kurban. Nah, ada pihak ke-8 boleh moro. Ya tak tambahani. Itu tetap sah itu. Udah diono sing enggak sah ini. Ini coba ngaji di Muhammadiyah harus dipahami situ ya. Jadi nek kurban sapi tidak harus orang 7, masih wong 10 ya oleh. Wong loro ya tambah oleh, tambah girang. Panitia nenteng. Nah, itulah yang dimaksud. Sudah ya. Kembali pada yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malubi. Kamu tiap hari baca Quran, tapi perintah Quran tidak kamu laksanakan sama sekali. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu yakin bahwa Nabi adalah nabimu, tetapi sunnahnya kamu lupakan. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya, contoh kita itu setelah sholat wajib ya kita usahakan yang namanya rawatib muakkad di tarjih Muhammadiyah. Maaf ya, saya sampaikan tarjih langsung biar kita tidak ada siligindi. Yang ditekankan di Muhammadiyah itu sholat sunnahnya 7, wabe itu 18, tapi yang ditekankan untuk kita 7 itu dong. Satu adalah rawatib ya qobliyah ba'diyah, itu ambil yang muakkad dulu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sehabis maghrib, dan 2 rakaat sehabis isya. Ini yang satu. Yang kedua adalah tahajud. Yang ketiga tarawih. Yang keempat witir. Yang kelima duha. Yang tinggal 2 adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan gerhana. Itu yang ditekankan di tarjih. Yang lain bisa menyusul. Artinya kalau sudah itu saja sudah kuat, sudah lumayan kita. Sudah ya, itulah namanya yang keempat, tidak itu ada watas syaiton. Wa ta'tumu
Wafaqtumuhu, kamu yakin, kamu ngomong ke sana kemari bahwa setan adalah musuh kita, tapi mengapa kamu taati dan malah kok dadekno kanca? Jadi setan itu musuh saya. Inna syaitana adulakum, setan adalah musuh kamu. Padahal di Quran surat Fatir ayat 6 kan, jadikanlah setan sebagai musuh kamu. Wahai manusia, setan adalah musuh kamu, jadikanlah dia menjadi musuhmu. Sebab setan itu hanya mengajak kamu masuk ke neraka sa'ir kan. Ibrahim al-Adham menyatakan, kamu ngomong ke sana kemari, setan adalah musuh, tapi kamu taati dan kamu jadikan teman setan ini. Contoh apa? Melkilah kanyani setan. Ndak hadir, alhamdulillah. Sing melki gak teko isin nih. Gak teko ini. Melki itu bakil itu tadi. Tapi kan hubungan kalau Mekah mang ya ini ada. Bakil untuk amal berat ya. Ada orang kaya itu mari njupuk duit ubang, nanti senengannya duit ubang, wanyar-wanyar 20.000. Pas masuk masjid ya, berpikir nek tak luput 20.000 kekeni duit anyar iki. Lalu dijol nang ngene warung cekeder. Pas tiba 2.000 rembes pisan. Oleh motor cek karo kancane wae subhanallah. Setelah disak ini duit 20.000 sing 2.000 sing elek-elek iki 18.000 kemulih di rumah jatuh dia. Jatuh dan meninggal. Cucune royokan duit. Kakek tidur ya itu udah pada mata ya. Ibunya datang, kenapa? Kakekmu meninggal ini. Lu udah tahu aku tidur, tak tukang es mangisan teh. Subhanallah. Itu. Sudah ya, itu. Jadi yang keempat, idaitum atawata syaiton wata'tumu tumu. Kamu yakin, kamu ngomong ngalor ngidul kampanye kalau setan itu musuhmu. Tapi kamu jadikan kawan, bahkan kamu taati. Yang kelima, idda'aitum dukhul jannah. Kamu kepingin masuk surga. Walam ta'malulah, tapi kamu tidak mau cara-cara menuju ke sana, tidak mengamalkannya. Kamu ngomong ngalor ngidul bahwa ingin masuk surga, tapi amal yang menuju ke sana tidak kamu laksanakan. Sehingga kata Ibrahim tadi kepada orang yang tanya itu, itulah yang menjadikan jiwamu menjadi keras sehingga doamu tidak berlaku di sisi Allah. Jamaah itulah contoh. Yang keenam, idda'itumun najawata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu juga ngomong, ya, jangan sampai jatuh ke neraka. Tapi sayang perbuatan yang menuju ke sana, kamu pun kadang-kadang nyirik-nyirik ke sana. Itulah sindiran Ibrahim al-Adham. Idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ngomong agar selamat dari siksa api neraka. Tapi kamu senang pekerjaan yang menuju ke sana ini. Ini sindiran Ibrahim al-Adham tadi kepada orang yang bertanya. Yang ketujuh, kultum anal mautahak walam tak ta'idu lahu. Kamu juga ngomong anal mauta, sesungguhnya mati itu benar. Kultum, kamu ngomong anal mautahak, bahwa mati itu pasti bagi kamu. Walam tak ta'idu lahu, tapi kamu tidak mempersiapkan diri bekali mati. Sangune mati. Sangune mati kalau menurut surat Wal Asri ya, 4 itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau itu tercukupi ya insyaallah tidak akan rugi.
Kalau kita bicara dalam Al-Quran ada rugi, mesti dunia dan akhirat. Al-Quran akan nyisih. Meskipun kadang bicara dunia itu larinya ke sana, atau bicara akhirat larinya ya di dunia itu. Contoh, ketika pulang haji dalam Al-Quran itu ada orang pulang haji, kan ada sindiran dari surat Al-Baqarah 200 dan 201. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kamu sudah pulang dari haji, manasik sudah selesai, wis mulih nang negara ini dewe-dewe, ingatlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya sebagaimana kamu ingat pada nama bapakmu, bahkan lebih keras daripada itu. Nah, di situ terus kan, faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian Pak Kaji itu yang ingin bagaimana di dunia sangat baik, dimuliakan orang sana sini, diceluk Pak Kaji sana sini, tapi akhirat kosong loh. Ini hati-hati juga, kita harus betul-betul dimami. Surat apa tadi? Al-Baqarah 200. Ba'lu wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hingga kalau kita pulang dari haji masih gak diceluk Pak Kaji ya. Ya apa ya? Gak diceluk Pak Kaji menengah yang itu duduk satu persyaratan untuk kita nyantai. Kembali pada nomor 7, kultum annal mautahat. Kamu juga ngomong sana sini, wah jangan mati wis tuwek rek. Tapi walam tatah itulah, tapi kamu persiapan untuk mati. Ya persiapan kita ya terutama sholat itu. Sholat 5 waktu itu yang pertama dulu. Kalau itu kosong, ya sulit untuk menjangkau kebenaran itu. Karena ibadah harian dan ingat kepada Allah, apalagi langsung perintah untuk mencari ketenangan kan sholat. Wa aqimus sholah li dzikri, Toha 14. Tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Jadi ingat yang terbagus adalah sholat itu. Untuk tiap hari siang malam kita sholat, berarti kita tuh siklus ingat pada Allah. Lalu untuk Jumatan hari Jumat, tiap Jumat. Untuk tahunan Ramadan, bulanan tidak ada, maaf, bulan tidak ada, siklus bulanan. Ibu-ibu yang punya. Nah, yang terakhir adalah haji seumur sekali. Jadi kalau sudah haji, dijaga itu kemuliaan ibadah haji sampai dia kembali pada Allah, diusahakan. Yang pernah kami sampaikan itu ada 7 poin itu, termasuk ikhlas dan sebagainya. Ya, yang ke-8, akaltum nikmata rabbikum walam taskurulah. Tiap hari siang malam kamu makan nikmat Tuhanmu, tetapi mengucapkan syukur saja tidak pernah. Nah, kepedesan malah misuh, sohi. Ya padahal ya minimal kalau mau makan ya bismillahirrahmanirrahim lah. Nek mari alhamdulillah pakai tangan kanan. Wis sohi penak ya. Ngarepe Alidaya itu ada itu warung sewengi-sewengi. Ono sing tahu kepedesan nek besok sohi aku krungu ya. Subhanallah, hebat ya nih. Yang ke-9, istaghaltum buyubi ikhwanikum fala taruna uyuba anfusakum. Tiap hari kamu sibuk ngurusi eleke kancamu tok. Jadi istaghaltum buyubi ikhwanikum. Tiap hari kamu sibuk ngurusi apa? Jeleknya kawanmu. Tapi kamu sehingga lupa akan jelek awake dhewe. Padahal menurut agama itu kan tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Untung orang yang bisa ngoreksi kesalahannya sendiri sehingga tidak sempat ngoreksi kesalahan
orang lain. Ini yang indah sekali. Tapi kita kan sibuk cari Ibrahim tadi loh. Jadi kamu sibuk ngurusi celah atau jeleknya kawanmu sehingga kamu tidak tahu jelek awak ini. Yang terakhir nomor 10, tafantum mautakum walam tak tabiru. Sering kamu mengikuti acara pemakaman saudaramu, tetapi kamu tidak bisa mengambil pelajaran di saat kamu membawa saudaramu ke alam barzah. Sering kamu memapangankannya, makam ngeterno mengantarkan saudaramu ke alam kubur, tapi walam tak tabiru, kamu tidak bisa mengambil pelajaran. Pada waktu kita naik cara di kampung itu masih dipikul. Mulane biyen kono kereta dawa ruda papan apa menungso. Saya wis gledekan ya. Waktu mikul itu kan kita tahu saudaraku, mertuaku, bapakku, istriku, suamiku dan sebagainya. Ini kira-kira sangune cukup enggak? Kita kan bisa tahu. Dari lahirnya, tidak batinnya tidak mampu. Kalau kita secara sekilas, alhamdulillah sudah cukup. Buktinya dia gini-gini gitu. Sebuah masjid kan sudah lumayan ini. Oh cukup. Waktu di bawah kan hanya 3 ya. Masih ingat itu? Pertama kain kafan. Sing saya digawa langsung. Kain kafan, iman yang kuat, amal soleh yang maksimal. Telu iku tok sing digawa. Nah setelah itu cukup ya sudah cukup lah. Kita hanya ngerdatin berdoa, alhamdulillah bapak saya, saudara saya, jamaah saya sudah cukup menurut lahir saya ini. Karena kumu bido akhir kita ya. Nah, sehingga saya digawa ya telu, itu harus kita pahami. Waktu dibawa ke kubur yang tidak bisa dibawa keluarga, tidak bisa dibawa. Harta di sepuro dong-dong ya gak bisa dibawa itu. Yang ketiga jabatan tidak bisa dibawa. Kalau ada seorang mati dari RT, ya gak bisa digawa, malah jenggerukui royoan. RT mu mau tak watu ae. Sapa calon ini? RT wis royoan itu kampung ini. Maaf ini. Lalu ada lagi yang dibawa tapi tidak langsung. Itu juga 3. Apa? Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat orang lain, dan yang ketiga adalah waladin solihin nyatulah. Sudah jelas kan? Jadi itulah zaman sekalian ada 10 macam ucapan Ibrahim al-Adham itu. Saya simpulkan aja sekarang sebelum doa, karena ada pertanyaan dari muridnya, mengapa saya itu kalau berdoa tidak pernah diterima Allah. Jawabnya ada 10 macam doamu tertolak karena jiwamu keras. Pertama adalah kamu kenal Allah, tapi hak Tuhanmu tidak kamu tunaikan baik-baik. Yang kedua, kamu baca Quran tapi tidak pernah kamu amalkan sama sekali. Dan ini memang sindiran Rasul ya. Besok akhir zaman, bagi yang mampu membaca Quran gorokan gini, balik mana berini, orang iso nang berini. Ya, jadi diwaca balik berini. Itu sindiran Rasul. Yang ketiga, kamu kesana kemari ngomong Rasul adalah Rasul kami, saya setia pada Rasul dan ingin aku mendapat syafaatnya, tapi sunnahnya tidak dikerjakan sama sekali. Media mau noto, semoga kita mendapat syafaat dari junjungan kita. Ada Nabi besar barang ya boleh syafaat, Nabi kecil ya Nabi Muhammad gitu saja kita itu. Yang keempat, kamu juga ngomong setan adalah musuhku, tapi mengapa kamu taat, bahkan kamu jadikan teman. Yang kelima, kamu juga ngomong ke sana sini ingin masuk surga, tapi cara jalan menuju surga kamu rupanya menghindar. Nah, ini. Yang keenam, kamu juga ngomong ingin terhindar dari siksa api neraka, tapi pekerjaan yang menuju ke sana rupanya kamu juga nyirik-nyirik di situ. Yang kelima, kamu ngomong bahwa mati adalah hak, tapi persiapan untuk ke sana kamu lupakan. Yang kedelapan, tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah bersyukur padanya.
Yang kesembilan, kamu sibuk mengurusi aibnya kawanmu, tapi melupakan aib dirimu sendiri. Yang terakhir, sering kamu mengantarkan jenazah saudaramu, tapi kamu tidak mampu mengambil iktibar pelajaran di saat membawa saudaramu menuju ke alam barzah. Itulah jamaah sekalian. Jadi apa boleh Pak dipakai? Boleh untuk spirit kehidupan. Nah, untuk spirit boleh itu. Jadi ulama-ulama dulu, nanti kita contohkan Imam Syafi'i, yang lain-lain kita contohkan. Ya, kami kutip kalau ada kesempatan, insya Allah kami bertemu. Sehingga apa? Kita bisa mandoi kalau akidah dan ibadah harus lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau hanya spirit, kekuatan dan sebagainya, ya bisalah lewat dari para sahabat, termusyawarah tabi'in. Kalau ulama sekarang sulit, dijadikan pedoman tidak bisa, isok ngalor ngidul nanti. Kalau itu ambil aja ulama-ulama sebelum Imam Nawawi, sebelum abad ke-6 itu bisa. Kalau kesini agaknya rumit ini, apalagi sampean nanti nggak bisa kalau orang sekarang ya. Hukumnya iso ke guyon toh. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.